Jadi Miss mau tanya, Hans Oliver masih ingat nggak pengertian dari cuaca apa? Apa pengertian dari cuaca? Pengertian. Apa pengertian cuaca? Cuaca adalah keadaan apa? Keadaan udara. Lupa. Siapa yang ingat? Albert Susanto, angkat tangan. Coba, Albert. Ini misalnya gak ngangkat tangan. Apa? Gak ngangkat tangan. Itu angkat tangan, Miss lihat. Oh, oke, Herlantio angkat tangan. Herlantio, pengertian dari cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu singkat. Iya, keadaan udara. Ingat ya, keadaan udara pada suatu tempat dalam waktu yang singkat. Jadi kalau pagi hari bisa saja hujan, nah siang hari bisa udah cerah. Cuacanya berubah dalam jangka waktu singkat. Lalu sore hujan lagi bisa. Ya, jadi keadaannya tuh berubah-ubah. Yang bisa kita rasakan dalam jangka waktu singkat dari cerah ataukah cerah berawan atau hujan ataupun hujan petir. Nah, itu yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam jangka waktu singkat. Bisa dalam sehari itu tetap cerah, bisa juga dalam sehari bisa kita rasakan windy, rainy, sunny, and cloudy. Langsung 4 cuaca kita rasakan satu hari bisa, ya. Jadi ingat pengertian cuaca adalah keadaan udara di mana pada suatu tempat dia itu berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Oke? Lanjut, kamu buka dulu buku halaman 38 tentang konsep cuaca di situ. Miss mau baca yang dia dimulai dari selain cuaca yang di samping gambar televisi itu yang di halaman 38. Coba baca si Jaden Garrett. Selain cuaca, coba buka bukunya halaman 38. Nah, di samping gambar televisi kan ada selain cuaca. Ayo baca. Selain cuaca, kamu mungkin pernah mendengar istilah iklim cuaca dan iklim berbeda. Apa perbedaan cuaca dalam iklim? Bedanya adalah ukuran waktu jika cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu singkat. Sedangkan iklim adalah keadaan udara pada suatu tempat dalam jangka waktu lama. Oke, jadi selain cuaca ada yang namanya iklim. Kalau cuaca tadi keadaan udara dalam waktu singkat, nah kalau iklim dia itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oke, kalau iklim dia itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oke, sebelumnya Miss kasih lihat dulu video. Semua perhatikan ya, perhatikan videonya. Di dunia. Halo teman-teman, jenis iklim di dunia. Ada 4 jenis iklim di dunia. Halo teman-teman, sebelum nonton iklim adalah kondisi. Like dan share video ini. Terima kasih. Sudah bisa didengar kan suaranya kan? Oke, bisa. Iklim adalah kondisi umum cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bisa berbeda-beda di setiap wilayah, tergantung dari jumlah sinar matahari yang diterima. Ada 4 jenis iklim di dunia. Kita cari tahu yuk. 1. Iklim tropis.
Iklim tropis biasanya ditemukan di daerah sekitar garis ekuator bumi. Garis ekuator ini berada di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Negara-negara beriklim tropis itu antara lain Indonesia, Malaysia, negara-negara di Asia Tenggara, India, Arab Saudi, negara-negara di Amerika Tengah, dan lain-lain. Iklim tropis dibagi lagi menjadi iklim hutan hujan tropis, iklim sabana tropis, iklim stepa tropis, dan iklim gurun tropis. Iklim hutan hujan tropis kondisinya hangat dan hujan sepanjang tahun, sehingga banyak hutan lebat. Iklim sabana tropis kondisinya kering sehingga jarang ada hutan. Iklim stepa tropis kondisinya lebih kering lagi. Sedangkan iklim gurun tropis adalah wilayah dengan kondisi yang paling kering. 2. Iklim subtropis. Iklim subtropis berada di antara garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara beriklim subtropis antara lain Iran, Irak, Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, Afrika Selatan, Australia bagian selatan, dan lain-lain. Iklim subtropis dibagi menjadi dua, yaitu iklim subtropis panas dan iklim subtropis hangat. Iklim subtropis panas kondisinya panas dan kering di musim panas, serta basah dan tidak terlalu dingin di musim dingin. Iklim ini juga disebut iklim Mediterania. Sedangkan iklim subtropis hangat kondisinya hangat dan lembab di musim panas, serta curah hujan ringan di musim dingin. 3. Iklim sedang. Iklim sedang berada di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara-negara yang beriklim sedang antara lain Inggris, Irlandia, Perancis, Jerman, Italia, Ukraina, dan lain-lain. Iklim sedang dibagi menjadi 4 jenis lagi, yaitu iklim laut pantai barat, iklim stepa sejuk, iklim gurun sejuk, dan iklim benua lembab. Iklim laut pantai barat kondisinya cerah pada musim panas, serta lembab dan mendung pada musim dingin. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk kondisinya panas dan kering di musim panas, serta berangin di musim dingin. Sedangkan iklim benua lembab kondisinya lembab di sepanjang tahun. 4. Iklim dingin. Iklim dingin biasanya ditemukan di daerah yang berada di atas garis 60 derajat lintang utara dan selatan. Negara-negara yang beriklim dingin antara lain Denmark, Swedia, Finlandia, Kanada, Alaska, dan Rusia bagian utara. Suhu pada musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu di musim panasnya terasa sejuk. Iklim dingin dibagi menjadi 3, yaitu iklim taiga, iklim tundra, dan iklim kutub. Iklim taiga kondisinya dingin di musim dingin. Iklim tundra kondisinya sangat dingin di sepanjang tahun, sehingga hanya rumput dan lumut yang bisa tumbuh. Sedangkan iklim kutub terdapat di wilayah dengan banyak es yang tebal. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo. Oke. Sudah dilihat videonya kan? Nah. Miss, Yes. tadi saya bisa nampak gambarnya, Miss. Tidak kelihatan gambarnya. Marcelo, siapa? Marcelo. Mika, Miss, aku. Hmm. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan Miss upload lagi ya di Google Classroom. PowerPoint-nya, juga video pembelajarannya boleh dilihat lagi. Oke, jadi iklim tadi dikatakan apa? Iklim itu adalah kebiasaan atau karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Jadi iklim itu keadaan udaranya pada suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Beda dengan cuaca tadi.
Jadi iklim di Indonesia itu kita sebut dia iklimnya tropis. Jadi dalam jangka waktu lama, jadi keadaan secara umum dikatakan, keadaan dunia, ya, keadaan suatu daerah, suatu wilayah itu kita sebut ke dalam iklim, keadaan udaranya dalam jangka waktu yang lama. Jadi dalam jangka waktu bertahun-tahun kemudian. Tadi dikatakan kalau Indonesia itu memiliki iklim apa? Indonesia tadi iklimnya apa? Mana suaranya? Indonesia memiliki iklim? Tropis. Ya, tropis. Ini kita letaknya di garis khatulistiwa. Kita terletak di tengah-tengah di garis khatulistiwa di sini. Ya, jadi kita itu memiliki iklim tropis. Oke, di sini matahari bersinar sepanjang tahun. Bisa kalian rasakan kan dari Januari sampai Desember kalian tetap melihat matahari, tetap merasakan hangatnya matahari. Nah, itu disebut iklim tropis. Jadi sepanjang tahun itu seperti itu. Walaupun kadang-kadang kamu rasakan hujan, ya karena Indonesia punya dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Jadi saat musim hujan, tetap juga kamu bisa rasakan yang namanya sinar matahari, ya kan? Jadi keadaan cuaca ataupun keadaan udaranya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Jadi di Indonesia terdapat iklim tropis karena sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup. Katanya juga kalau di iklim tropis itu dibagi beberapa ya, tapi kita tidak jauh sampai ke sana. Yang penting kita tahu kalau di iklim tropis ada juga kita sebut dia sebagai iklim hutan hujan tropis. Nah, di situ banyak sekali tumbuhan yang hidup. Jadi di hutan tersebut banyak sekali jenis tumbuhan yang dapat hidup. Karena apa? Ingat, kalau tumbuhan cara membuat makanannya bagaimana? Dengan berfotosintesis kan? Fotosintesis itu butuh yang namanya sinar matahari. Nah, kalau di Indonesia kita mendapatkan sinar matahari yang cukup, jadi tumbuhan itu dengan mudah bisa memasak makanannya kan? Jadi dia tidak kekurangan makanan, maka jumlah dari tumbuhan yang dapat hidup di Indonesia di iklim tropis itu sangat beragam, sangat banyak. Jadi cuaca, keadaan udaranya itu cocok untuk tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang. Jenis sayuran banyak, jenis buah-buahan banyak, buah-buahan tropis sangat banyak ya. Banyak di buah-buah di Indonesia bisa tumbuh tapi di negara lain tidak bisa tumbuh. Ya. Itu karena apa? Karena tumbuhannya hanya bisa hidup di iklim tropis yang punya atau yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tadi apalagi dikatakan? Negara selain Indonesia yang iklimnya tropis. Ayo. Siapa tadi perhatikan? Malaysia. Iya. Malaysia ya. Malaysia, lalu yang di Asia Tenggara apalagi? Thailand, Vietnam, Singapura. Nah, itu negara yang memiliki iklim tropis. Jadi kita tidak punya 4 musim, kita hanya punya 2 musim saja. Musim hujan dan musim kemarau. Ya, setengah tahun dia musim hujan, setengah tahun lagi dia musim kemarau. Jadi iklim itu tetap ya sepanjang tahun. Jadi tahun depan juga seperti itu iklimnya. Tidak berubah-ubah. Oke. Lanjut di atas garis khatulistiwa. Lewat dari khatulistiwa sudah kita sebut dia memiliki iklim subtropis. Ya kan? Iklim subtropis. Tadi negara apa saja yang memiliki iklim subtropis? Siapa masih ingat? Siapa perhatikan videonya? Negara apa yang punya iklim subtropis? Korea. Lalu apa lagi?
Jepang ya, lalu Cina ya, Australia juga, Australia bagian selatan itu memiliki iklim subtropis. Jadi kalau di sini pada musim dingin sudah ada salju, tapi tidak terlalu dingin. Ya, masih kita katakan normal dan wajar dinginnya. Lalu di musim panas juga sudah hangat dan panas ya. Kalau di iklim subtropis, makanya ini juga disebut dengan iklim Mediterranean. Jadi iklimnya itu saat musim dingin memang dingin tapi tidak terlalu ekstrim. Jadi masih kita katakan dingin. Saat panas juga suhu panasnya masih tidak terlalu ekstrim. Ini dia. Di negara-negara yang memiliki iklim subtropis, Korea, Jepang, Cina, Australia, oke. Lalu di atasnya, ini yang bagian biru muda, memiliki iklim sedang namanya. Iklim sedang. Negara apa tadi yang dia memiliki iklim sedang? Inggris. Good, Inggris. Nah, Inggris lalu negara-negara Eropa, apalagi negara Eropa? Prancis, Jerman. Nah, ini memiliki iklim sedang. Ya, di sini kalau musim dingin juga sudah sangat dingin ya. Mau sampai ekstrim sekali, sampai minus 20 derajat Celcius juga bisa. Jadi makin ke atas itu semakin dingin. Karena apa? Dari sinar matahari yang sampai ke sana itu tidak sebanyak sinar matahari yang sampai di iklim tropis. Jadi sinar matahari yang menyinari bumi itu menyebabkan iklim di berbagai tempat berbeda, ya. Makanya di daerah tropis itu iklimnya menjadi hangat. Nah, makin ke atas itu iklimnya makin dingin, ya. Jadi keadaannya itu berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi sepanjang tahun memang seperti itu. Kalau di Indonesia, tahun depan, 20 tahun depannya lagi, 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, kita tetap mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ya. Nah, kalau yang makin ke atas ini negara Eropa tadi, sinar matahari yang yang sampai ke sana itu tidak terlalu banyak. Jadi mereka punya 4 musim dan kadang juga ini kalau musim dingin itu sudah sangat dingin dan juga kalau musim panas bisa juga sangat panas di sana. Pernah dengar berita kalau di negara Eropa sedang berlangsung gelombang panas. Jadi sangat banyak orang yang kepanasan. Panasnya itu sampai 45 derajat Celcius. Oh, itu sudah panas sekali ya. Jadi panasnya ekstrim. Sekali dingin nanti bisa normal, tapi bisa juga nanti sangat ekstrim, sangat dingin. Jadi mereka itu harus sangat berhati-hati. Ayo, dari iklim sedang, lanjut ke yang paling atas, biru tua ini. Itu negara yang memiliki iklim dingin. Ayo, negara apa tadi yang memiliki iklim dingin? Inggris. Hah? Kanada. Jadi Kanada ya. Kanada itu memiliki iklim dingin karena letaknya sudah agak ke atas. Kanada, Rusia juga. Rusia Utara. Nah, ini sudah kalau musim dingin sudah sangat dingin. Sangat ekstrim. Katanya bahkan di musim panas cuacanya itu sejuk. Bisa bayangkan, musim panas pun cuacanya sejuk. Ya. Jadi katanya hanya sedikit saja jenis tumbuhan yang dapat hidup karena sangat dingin dan sinar matahari hanya sedikit sampai di sana. Yang tumbuh hanya rumput-rumput saja dan lumut katanya. Siapa mau hidup di iklim dingin? Siapa mau? Graciela mau hidup di iklim dingin. Jadi Saya, Miss. Harus pakai jaket yang sangat tebal. Eikel mau hidup sekali. Mau, Miss.
Banyak yang mau es, Miss, karena di Indonesia panas. Panas. Es tuh sering hujan lagi. Nanti Es tuh sering belajarnya hujan. lalu melamar kuliah, mendaftar kuliah nanti di luar negeri, di Inggris, di Prancis, ya. Makanya belajarnya harus bagus. Biar bisa Miss. mendaftar kuliah ke universitas yang ada di Eropa. Oke? Iya. Saya belajarnya bagus nanti supaya sekolahnya sampai ke luar negeri. Nah, siapa yang suka sama iklim tropis? Iklim yang ada di Indonesia, siapa yang suka? Saya tak suka. Siapa Saya, yang Miss. suka? Saya pun tidak suka. Saya suka, Miss. Kazia suka iklim tropis. Oh, good. Jadi karena banyak tumbuhan Suka yang buat dapat tropis. hidup, jadi Saya suka tinggal di Indonesia. Di luar negeri banyak loh, mereka tidak bisa rasakan makan buah-buahan tropis. Karena apa? Karena di negaranya tidak bisa tumbuh. Di Indonesia kita bisa makan berbagai jenis buah-buahan, buah manggis, buah ya, Buat jeruk. buat apa? negara lain itu tidak bisa. Karena negaranya sangat dingin, tidak bisa tumbuh buah-buahan tropis. Nah, jadi ada baiknya, ada tidaknya juga ya. Kalau di negara luar ini, mereka bisa rasakan 4 musim yang berbeda. Bisa rasakan musim salju, musim semi, musim dingin, musim gugur, musim panas. Nah, kalau di Indonesia, di negara yang memiliki iklim tropis hanya 2. Karena kita akan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Hanya kalau tidak musim kemarau, ya musim hujan. Ya. Monifa, suka iklim yang mana Monifa? Pengen coba tinggal ataupun mendapatkan iklim yang mana ini, Monifa? Tropis. Subtropis, ya. Yang lebih enak itu yang subtropis sepertinya ya kan? Jadi tidak terlalu berbeda dengan Indonesia. Dia ini masih, kalau dingin tidak terlalu dingin, kalau musim panasnya tidak terlalu ekstrim panasnya, karena letaknya itu kita sebut Mediterania. Di Jepang, di Korea, saya mau, Miss, saya mau. Kalau panas kan tinggal pakai AC, Miss. Boleh. Kalau harus keluar rumah, jadi sepanjang hari itu kamu di dalam rumah aja? Kan enggak, harus keluar rumah, beli makanan, pergi ke sekolah. Nah, kalau musim panas ya harus dijalani juga. Nah, kalau musim dingin juga, keluar rumah harus pakai jaket yang sangat tebal, supaya tidak beku di luar. Nah, jadi Kalau beku dia jadi es. ya, sinar matahari itu sangat mempengaruhi ya. Kemarin kan cuaca juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jadi keadaan udara yang berlangsung dalam jangka waktu lama itu kita sebut sebagai iklim. Jadi iklim itu kita dibagi menjadi 4 jenis: iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Ya, ini beberapa iklim yang ada di dunia. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Gak ada, Miss. Sudah bisa bedakan cuaca dengan iklim? Bisa. Coba Miss mau tanya. Kalau kamu nggak ada pertanyaan, Miss yang tanya. Adelina Cia, coba sebutkan cuaca yang kamu ketahui. Cuaca kan gampang. Cuaca panas, Panas, cuaca panas, cuaca cerah namanya. cerah, Apa lagi? hujan berpetir.
Hujan berpetir. Kan ada 5 yang kita pelajari kan? Stormy. Nah, hujan berpetir, lalu Hujan. hujan, lalu Berawan. 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 Iya, cerah berawan. 5 ya. Kalau cuaca pengertiannya apa tadi, Hans Oliver? Cuaca apa tadi pengertiannya? Keadaan udara pada suatu tempat pada waktu singkat. Iya, pada waktu singkat. Kalau iklim, apa tadi kalau iklim? Ada cuaca. Jaden Garrett. Kalau iklim, apa tadi pengertiannya iklim? Iklim adalah hujan yang iklim adalah udara pada waktu yang sangat lama. Iya. Keadaan udara pada waktu yang bagaimana? Jaden Garrett. Sangat lama. Lama ya. Itu perbedaannya. Oke? Waktu kita sudah habis. Jadi sebelum keluar jangan end sendiri ya. Harus miss yang end meeting. Pelajarannya jangan lupa. Nanti kalau ada kesempatan miss kasih kuis lagi. Oke, miss mau absen dulu. Kuis. Ya, pertemuan Mana berikutnya nanti kuisnya? kita akan kuis. Tambah Mungkin 1 minggu lagi. pelajaran. Jadi pelajarannya jangan lupa. Pelajari baik-baik, diingat. Kan kita masih belajar tentang cuaca ya. Ada berapa cuaca yang kita pelajari? Ada 5. Ada cerah, cerah berawan, ada berawan, hujan dan hujan berpetir. Ya, cuaca beda dengan iklim. Kalau iklim dia berlangsung dalam jangka waktu lama. Kalau cuaca dia berlangsung dalam jangka waktu yang singkat. Oke? Pertemuan kita sampai di sini. Ya. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye. Bye-bye semua geng. Bye-bye semua teman-teman. Bye semua nanti jangan. Gani,